Pemirsa, program makan bergizi gratis bertujuan agar penerima manfaat memiliki akses gizi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kognitif. MBG diyakini dapat menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan ada beberapa standar yang harus dipenuhi Badan Gizi bersama mitra terkait dalam menyediakan makanan bergizi gratis. Ini 4 standar yang harus dipenuhi oleh Badan Gizi, termasuk juga oleh mitra. Pertama adalah standar pemenuhan kalori untuk setiap tahap perkembangan penerima manfaat. Karena anak PAUD dengan anak SMA kan kebutuhan kalorinya beda, sehingga harus dipenuhi. Yang kedua, pemenuhan komposisi gizi, ya, harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada serat dan mineral. Yang keempat, harus memenuhi aspek higienis. Bangunannya harus dikemas dengan alur yang memungkinkan kontaminasi tidak terjadi, lantainya harus bersih, ketika mengirim juga harus dalam keadaan higienis, kemudian tempat makannya harus yang bisa digunakan ulang, mudah dibersihkan dan kuat karena akan digunakan lama. Nah, yang keempat adalah aspek keamanan pangan, di mana bahan baku harus bebas dari pestisida, dari bahan berbahaya, bahannya harus segar, tidak boleh yang kadaluarsa, dan harus ada tempat-tempat di mana memungkinkan makanan ini aman, ya. Jadi harus ada freezer supaya bahan baku itu bisa tahan lama. Nah, kedua terakhir yaitu higienis dan keamanan pangan, ini adalah ranahnya BPOM. Jadi BPOM lah yang akan melihat kinerja Badan Gizi dari aspek higienis dan keamanan pangan, melakukan monitoring, evaluasi, mitigasi, termasuk mungkin nanti pelatihan-pelatihan kepada semua yang terlibat dalam program makan bergizi. Sehingga BPOM bisa memberikan masukan dan evaluasi serta saran-saran kepada Badan Gizi apa yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oke, berarti Badan Gizi juga perlu arahan dari BPOM begitu ya, tentu Prof saja. ya? Iya, betul. Untuk aspek higienis dan keamanan pangan itu kita harus mendapatkan masukan dari dari BPOM. Untuk aspek kesehatannya, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak-anak itu harus dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk koperasi, kelembagaan dan lain-lain dari Kementerian Koperasi, kemudian UMKM dari Kementerian UMKM, kemudian rantai pasok di desa, kelembagaan di desa, itu kita harus dapat masukan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Kerjasama sama Pemda kita harus dapat masukan dari Kementerian Dalam Negeri, keamanan dari Kapolri dan TNI, serta dari BIN gitu, dan semua memang akhirnya akan masuk terlibat di dalam program ini, dan Badan Gizi sebagai badan yang melakukan intervensi ada di daerah sentral karena memiliki anggaran untuk melakukan intervensi, sementara lembaga dan kementerian lain betul-betul bisa memberikan masukan dan memberi kontribusi terkait dengan keberhasilan program ini.